Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, baik yang berada dari rumah maupun yang hadir di ruang gereja ini. Pagi ini kita akan ibadah bersama. Sebelum kita masuk ibadah, kita mengambil saat teduh untuk menyiapkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Selesai. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini, maupun juga yang beribadah masing-masing secara virtual. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya Pendeta Hermanto sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 4 ayat 1 dan 4. Umat kekasih Tuhan, bersama kita berhimpun dan satu dalam pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur karena kita boleh dimungkinkan memasuki bulan Agustus pada minggu pertama ini, di mana suasana kecintaan terhadap negeri lebih terasa dari bulan-bulan yang lainnya. Bendera kita sudah pasang masing-masing, nuansa 17-an makin terasa.
Bersyukur dan berterima kasih kepada Majelis Jemaat Jakarta yang boleh memberi kesempatan untuk melayani hari ini. Ibu bapak saudara-saudari umat Tuhan, oleh karena lawatan dan penyertaan Tuhanlah kita boleh berkumpul saat ini. Kita dirangkul dalam damai dan sejahteranya, serta dalam kehendak serta kasih-Nya, dan kita dipanggil oleh-Nya untuk datang menyembah Dia pada saat ini. Firman Tuhan menjadi nas pembimbing kita dalam ibadah ini dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10 berbunyi. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Kita respon nas pembimbing kita dengan melakukan Kami Puji Engkau, Hu. Mari ibu bapak saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan bersama kita kembali berdiri. Sambut dan dengarkanlah hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya
Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita responnya dengan bersama melakukan Mazmur 119 ayat 1 dan 5. Dengan bercermin pada hukum dan ketetapan Tuhan, maka sesungguhnya kita menyadari betul bahwa kita berdosa adanya. Karenanya umat kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita nyatakan doa kita bersama kepada Tuhan, untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, dari Mazmur 32 ayat 5 yang mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Olehnya itu, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, ini kami umat-Mu menghampirimu dalam pengakuan kami kepadamu. Seperti kami menyatakan pengakuan satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu Tuhan, baik dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami, juga dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu Tuhan, kelemahan iman dan ketidaksetiaan,
pelanggaran dan kelalaian, bersama-sama di hadapan-Mu kami mengakuinya dan bermohon demikian. Kita menyatakan melalui pujian Hatiku Beriman. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang terkasih, bahwa setiap kali ketika kita dengan sungguh-sungguh menyatakan pengakuan atas dosa dan pelanggaran kita, serta bersedia menanggalkan jalan hidup kita yang lama, maka kepada kita sekalianlah berita pengampunannya diperdengarkan. Dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 30 berbunyi, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Amin. Dengan sukacita kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita lakukan Mazmur 66 bait 1 dan 3. Kepada
durhaka. Ditiliknya di dunia, supaya janganlah mereka memuliakan dirinya. Umat kekasih Tuhan, sebagai bilangan orang yang menikmati anugerah Tuhan yang tak terhingga, maka memang kita layak untuk terus menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam seutuhnya lakon hidup kita. Firman-Nya terus menuntun kita untuk menyatakan hidup yang menyatakan syukur itu kepada Tuhan. Tersedia lembaran firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan bersama. Kita rendahkan diri di hadapan-Nya, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di sini kami umat-Mu bersatu hati untuk memuji dan memuliakan-Mu dalam satu persekutuan yang Tuhan kuduskan. Juga bersama kekasih-kekasih kami yang bersekutu melalui ruangan virtual, biarlah kami menyatu dalam hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga membawa bejana hati setiap kami untuk terus dibentuk oleh-Mu dalam tuntunan kehendak firman-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau berkenan dalam kepapahan dan kelemahan keterbatasan kami ini menyatakan karya-Mu. Lewat karya Roh Kudus, hati dan pikiran kami diterangi, dituntun dan diarahkan untuk menikmati firman-Mu yang akan mengarahkan kami seperti apa kami harus berbuat dalam perjalanan hidup beriman ini. Engkau memberkati semua sarana prasarana yang menunjang persekutuan kami saat ini, sehingga semuanya dapat berfungsi secara optimal untuk kami boleh menyatu dalam persekutuan ini, sehingga baik kami yang ada di gedung gereja ini pun yang ada di tempat masing-masing dapat menikmati sentuhan karya Tuhan lewat suara kebenaran firman. Bersabdalah Tuhan, kami semua telah siap dan rindu mendengarkan sapaan sabda-Mu melalui Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita pada hari Minggu ini sebagaimana telah ditetapkan dalam seluruh lingkup Gereja Toraja Mamasa diambil dari Kitab Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, ikutilah bacaan ini dalam hati dengan seksama. Saya menuntun kita untuk membacanya. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisahimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku.
Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita sekalianlah yang disebut berbahagia, yang terus merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, di seluruh waktu dan dalam seluruh kondisi kehidupan kita. Haleluya. Meyakini rancangan Tuhan. Itulah yang menjadi tema yang akan menuntun kita untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Soal janji menjanji, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari kita semua saya kira menjadi pelakunya. Suatu ketika di rumah di Cibinong, di rumah Ibu Pendeta, jadi Bapak Ibu tuh tahu saya datang ini pertama kali ke Jakarta, dan yang saya repotkan adalah Ibu Pendeta yang harus jemput saya, dan tiba di rumah Ibu Pendeta. Nah, Ibu Pendeta ini bestinya mama saya di SMP. Jadi sebenarnya kalau teman pemuda panggilan akrabnya Mama Ani, mungkin juga nanti saya akan menjadi bagian orang itu yang memanggil Ibu Pendeta Mama Ani, karena teman mama saya di SMP. Ya. Jadi di rumah di Cibinong bersama adik-adik, ada Ois, ada Igin dan Nanda. Suatu ketika kami bercakap tentang sebuah film yang akan tayang. Jadi, oh ternyata belum tayang. Jadi nanti kalau tayang kita nonton ya, iya. Jadi menurut saya itu janji saya kepada mereka. Saya ke kos di Tambak dan ada informasi, oh filmnya udah tayang. Jadi saya langsung hubungi mereka, ayo nonton. Jadi dari Tambak ke Cibinong saya pergi dan nonton bersama mereka, dan akhirnya menurut saya janji saya itu sudah selesai dan saya merasa lega. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau kita berjanji? Adakah kita terbeban atas janji kita? Atau kita katakan, ya kalau sempat ya kita tepati, kalau tidak ya apa boleh buat? Bagaimana komitmen kita terhadap janji kita? Dan soal dijanji, bagaimana rasanya kalau kita dijanji? Kalau kita dijanji atau sesuatu yang kita sangat dambakan untuk kita alami, dan ada yang menjanji kita, dalam menanti janji itu bagaimana perasaan kita? Mungkin ada yang tak sabar, kapan ya janji itu ditepati? Dan ada yang terus mendesak, ada janjimu sama saya. Dan berbagai tindakan yang kita lakukan dalam menanti janji itu. Dan bagaimana kalau janji itu tak kunjung ditepati? Pasti ada rasa kecewa. Kita gelisah dan kita kecewa. Kondisi demikianlah yang dialami oleh Abram dalam bacaan kita. Dalam sejarah kehidupan Abram, ia telah menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan kalau kita lanjutkan bacaan kita, juga akan menempati tanah perjanjian pada waktunya.
Tapi kenyataannya dalam bacaan kita, janji itu tak kunjung dialami. Abram belum memiliki keturunan. Baru saja ia usai menyelesaikan peperangan dan mengalahkan raja-raja timur, ia sedang dilanda kegelisahan. Jangan sampai ada serangan balik. Dalam situasi itulah Allah datang padanya melalui sebuah penglihatan dalam ayat 1. Memberikan peneguhan dan penghiburan kepadanya. Janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham berpikir, saya akan dapat upah lagi. Saya sudah tolak pemberian waktu saya sudah menang, harta yang akan diberikan kepada saya. Ini mau diberikan lagi upah. Pikiran Abraham, harta benda. Itulah sebabnya responnya ia mengatakan, Abraham menjawab di ayat yang kedua, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Sederhananya saya bahasakan begini. Tuhan, kamu mau kasih lagi saya. Sementara yang ada padaku ini saja. Yang akan memilikinya adalah hambaku. Eliezer itu dalam tradisi waktu itu, Bapak Ibu, kalau orang meninggal tanpa keturunan maka yang akan mewarisi harta bendanya adalah hamba tertua yang ia miliki. Dan Eliezer orang Damsyik itu yang akan menjadi ahli waris. Ini yang dikatakan oleh Abraham. Dan ia lanjutkan di ayat ketiga dengan mengatakan, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini yang dinyatakan Abraham dalam kondisinya. Ia sedang menanti janji. Dan dalam situasi itu, Allah kembali meneguhkan janjinya. Jelas di ayat 4, firman Tuhan datang kepadanya. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ditegaskan. Bukan dia, tapi anak kandungmu. Dan ditunjukkan kepadanya, coba keluar, lihat bintang-bintang. Dapatkah engkau menghitungnya? Akan seperti itulah keturunanmu. Bisa saja kalau kita ada di posisi Abraham, respon yang akan terjadi, sudah sekian lama Tuhan. Belum juga terjadi padaku. Sampai kapan? Atau mungkin bisa respon yang lain. Karena kita gelisah dan kita mulai gundah gulana dengan kondisi itu. Tapi ditegaskan di ayat yang terakhir bacaan kita. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kuncinya, Abraham percaya.
Percaya bukan hanya berarti bahwa ya, saya percaya Engkau ada Tuhan. Dan Engkau melakukan apa yang Engkau mau. Tetapi bagaimana di sini Abram menunjukkan bahwa ia secara total dan utuh benar-benar masuk dalam rancangan Tuhan. Banyak orang Kristen percaya Tuhan ada, percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi ternyata iblis pun demikian. Jadi itu selevel dengan iblis. Tahu Tuhan ada, tahu Tuhan sanggup melakukan segala rancangannya. Tapi bukan itu yang dimiliki Abram. Tetapi secara total ia benar-benar dalam relasinya dengan Tuhan, ia meyakini bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, bertitik tolak dari iman Abram, maka mestinya saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari terus merenungkan dengan sungguh-sungguh selevel mana kita dalam keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Iman yang berserah secara total. Dan apa yang kita lakoni untuk terus membangun diri kita, membangun keluarga, membangun persekutuan, kita yakini bukan hanya tugas tambahan, tetapi bagian dari apa yang kita perbuat untuk menunjukkan respon kita terhadap kehidupan ini sebagai wujud kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga itu dipandang sebagai sebuah kebenaran olehnya. Kita terus membarui diri. Minggu lalu Ibu Pendeta sudah menguraikannya kepada kita. Hari kemarin lebih baik daripada, akan lebih baik terus menerus dari kemarin, hari ini, esok, hingga perjalanan hidup kita terus membaharui diri. Sehingga kita ada hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok juga akan lebih baik dari hari ini. Kita diingatkan sebagaimana Abram, kita adalah pesiara-pesiara di dunia ini, yang berada di dunia ini. Dan adanya di dunia ini supaya kita menjadi berkat. Sehingga kita tidak bisa berhenti untuk terus membangun diri, membangun keluarga, membangun gerejanya, meninggalkan manusia lama, terus-menerus diperbaharui untuk menjadi lebih baik. Karena kita masuk dalam rancangan Tuhan. Tidak sekedar percaya, tetapi masuk untuk benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan, dan Tuhan yang merancangkannya sebagai bentuk keyakinan kita terhadap rancangan Tuhan.
Karena itu mari saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita merenungkan bagaimana kita bersikap dengan keyakinan kita di saat ini dalam menghadapi segala kondisi hidup kita. Dalam keluarga, dalam jemaat, bahkan terhadap diri kita masing-masing. Apakah Tuhan akan memperhitungkan kita dalam merespon segala kondisi ini sebagai orang-orang yang benar? Apa yang kita pandang hari ini sebagai sebuah kesialan malapetaka akan menjadi masa depan yang baik dalam apa yang Tuhan nyatakan lewat janjinya. Ketika kita menghadapinya berdasarkan tuntunan kehendak Tuhan. Tuhan, saya sudah umur 30, tapi jodoh belum datang. Ya, tidak usah lihat ke saya. Tuhan, pencarian gereja belum jelas sampai sekarang. Ini sebuah hal yang menggelisahkan karena mungkin kita ingin cepat. Umur perkawinan kami sudah sekian tapi belum juga dikaruniai keturunan. Mungkin kita menganggapnya sebagai sebuah malapetaka. Bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Orang-orang muda terus berjuang dengan masa depannya. Segala upaya dilakukan, tapi kenapa hanya di level itu terus saja? Kenapa pekerjaannya di situ terus saja? Yang didambakan dan diimpikan adalah yang lebih, tapi kok di situ terus saja? Dan mungkin pergumulan-pergumulan yang lain, kesehatan dan lain sebagainya. Kita diingatkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka bagi kita, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Karena itu, mari kita masuk dalam rancangan Tuhan. Dan kita hayati ada sebuah penggalan pujian yang berjudul Bejanaku. Kita hayati lagu ini, kita lakukan tanpa diiringi musik. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Dan kata-kata selanjutnya. Kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh penghayatan. Mengiringmu, kita nyanyikan bersama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bukan kehendak kita, bukan rencana kita, bukan keinginan kita yang menjadi prioritas kita dalam hidup ini, tetapi meyakini rancangan Tuhan, karena rancangannya adalah yang terbaik. Manusia bisa ingkar janji, tetapi Allah sekali-kali tidak akan pernah ingkar janji. Karena itu,
Mari hadapi hidup ini dengan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena dengan itu kita makin mengenal rancangannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama merespon perenungan firman Tuhan dengan menyatakan sikap saat teduh. Biarlah oleh tuntunan dan karya Roh Kudus, sekalian kami terus dituntun diarahkan untuk mengarahkan hidup kami kepada kehendak-Mu dan terus menyampaikan segala keluh kesah kami sebagaimana teladan iman Abraham, sehingga kami hidup memuji dan memuliakan-Mu saja dalam hidup ini. Amin. Kita lanjutkan respon kita dengan melakukan tahanlah dan berjuang terus. Bersama-sama berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut bersama-sama kita mengungkapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita satukan hati, kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami puji dan muliakan Engkau dalam kesetiaan-Mu. Engkau Allah kami
yang terus menyatakan karya-Mu dalam kehidupan kami ini, merancangkan segala yang terbaik untuk kami alami dalam seluruh tapakan kehidupan di tengah-tengah dunia yang kami lakoni ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dalam syukur kami, sembari terus bermohon untuk kasih setia Tuhan, kiranya terus melingkupi kami. Kami tahu Tuhan, bahwa segala kondisi yang kami jumpai dalam perjalanan hidup yang telah kami lampaui ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga suka duka yang kami alami pun di dalamnya Tuhan terus menyatakan rancangan Tuhan atas kehidupan kami ini. Sehingga layaklah jika syukur terus kami nyatakan kepadamu. Dan juga penyerahan diri yang utuh kami nyatakan. Dalam kondisi kami bersuka cita karena menikmati rupa-rupa berkat-Mu. Kami arahkan sukacita kami itu kepadamu lewat syukur. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menganugerahkan kepada kami. Demikian secara khusus bersama kekasih-Mu, Henry Yakobus II Padang, yang boleh menikmati pertambahan usia pada tanggal 3 Juli yang lalu. William Immanuel pada tanggal 4 Juli yang lalu. Bahkan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang juga menikmati hal yang sama. Anugerah pertambahan yang Tuhan karuniakan. Tuhan, berkenanlah Engkau menyempurnakan sukacita kekasih-kekasih-Mu ini. Dan Engkau terus berkenan untuk melanjutkan pemeliharaan-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupan di umur yang mereka akan tapaki sejauh Tuhan berkenan. Ya Allah kami, demikian juga dalam pergumulan kami Tuhan, yang sedang kami hadapi saat ini. Firman-Mu telah hadir menjawab situasi kami saat ini. Bahwa kami semua masih tengah dihimpit oleh kondisi yang sulit karena pandemi. Tetapi firman-Mu meneguhkan kami, Tuhan pasti memulihkan dalam rancangan Tuhan atas kami. Dan rupa-rupa pergumulan kami Tuhan, Engkau tahu persis. Setiap kami dalam menghadapi pergumulan ini kami hanya menggantungkannya kepada Tuhan. Terkhusus kekasih-kekasih Tuhan yang tengah menghadapi pergumulan karena dirundung kelemahan tubuh. Ada beberapa dari saudara seiman kami dalam persekutuan kami. Engkau Tuhan berkenan mengulurkan tangan kuasa-Mu. Lawat dan jamah pulihkanlah mereka Tuhan. Biarlah pemulihan yang daripada-Mu dialami oleh kekasih-kekasih kami. Pergumulan kami apapun itu juga kami terus serahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan berkenan berkarya. Sehingga kami boleh melewati setiap pergumulan kami. Dan kami akan tiba pada pengakuan bahwa sungguh Tuhan terus menyatakan rancangan yang Tuhan yang terbaik atas kami. Lihatlah kami pribadi lepas pribadi. Baik yang hadir di gedung gereja ini, pun yang mengikutinya secara virtual dari tempat masing-masing. Nyatakanlah karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sejenak
pribadi lepas pribadi dari kami. Kami akan mengungkapkan isi hati setiap kami di hadapan-Mu melalui syafaat ini. Berkenanlah kiranya Engkau menyendengkan telinga atas suara hati setiap umat. Dalam waktu dan cara-Mu yang terbaik, Engkau menyatakan karya-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kehidupan setiap rumah tangga umat-Mu, Engkau juga terus berkati. Relasi antara suami istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, terus makin diikatkan dalam kasih Tuhan. Dan setiap persoalan pergumulan rumah tangga, setiap umat-Mu dapat dilewati dengan baik. Kami juga serahkan kepadamu kehidupan kami sebagai satu keluarga Allah dalam ikatan kasih-Mu, ya Kristus, dalam persekutuan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Biarlah Tuhan terus menyatakan karya Tuhan di dalam persekutuan kami ini, lewat orang-orang yang Engkau tetapkan untuk menyatakan karya secara langsung dalam pelayanan ini. Berkatilah kekasih-Mu, Ibu Pendeta Yusmeliani, dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, bahkan tengah menjalani proses studi doktor, dalam penataan pelayanan yang dinyatakan Tuhan sumber topangan baginya. Kerjasama yang baik dari kekasih-kekasih-Mu sebagai penatua dan diaken juga akan terus mewujud secara nyata dalam mengangkat bersama pelayanan ini. Dan bahkan semua pengurus kategorial terus bergandengan tangan dalam semangat untuk kemuliaan Kristus, terus mempersembahkan yang terbaik dalam karya dan karsa melalui pelayanan yang dilakoni. Ya Bapa Surgawi, Engkau tahu persis apa yang menjadi kerinduan dambaan kami sebagai satu persekutuan di jemaat-Mu di sini. Berkatilah apa yang tengah dinyatakan dengan sungguh-sungguh, perjuangan yang dinyatakan, kiranya terus dalam pandangan kebenaran yang daripada-Mu itu. Dan janji Tuhan pasti kami alami. Dan keseia sekataan akan menjadi kekuatan bagi kami dalam mengerjakan program yang sedang dan yang akan dinyatakan. Ini kami Tuhan. Kami bawa keberadaan bangsa dan negara kami ini. Juga terus dalam kedaulatan-Mu saja Engkau menyatakan karya-Mu. Tuntunan hikmat-Mu bagi pemerintah kami dalam peranan mereka masing-masing. Dan kemaslahatan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini pun dapat terus kami alami. Dan juga Tuhan, kondisi dunia saat ini ada dalam kendali-Mu Bapa. Engkaulah yang menyatakan kedaulatan-Mu atas dunia ini. Dan kami hanya dengan ketaatan yang utuh menjalani hidup ini, meyakini setiap rancangan Tuhan. Bapa Surgawi, diberkatilah setiap umat-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, dalam peranan mereka masing-masing. Dan kami akan pulang dalam kehidupan kami, dengan terus melanjutkan kehidupan kami, untuk melakukan hidup yang memuji dan memuliakan-Mu saja. Kami sampaikan doa kami ini kepadamu. Tiada hati bermaksud memerintah Engkau Tuhan. Kehendak-Mu lah yang terjadi atas hidup kami. Demi Kristus Yesus yang berkenan mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya. Sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kantong persembahan kita pada hari ini yang warna ungu untuk dipersembahkan kepada saudara-saudara kita di Jemaat Masewe Nosu. Jadi setiap minggu pertama dalam bulan berjalan akan dijalankan, dan tangguh kedua yaitu yang warna merah untuk persembahan jemaat. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 106 ayat 1 sampai 4, Terang Matahari. Dan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa Bapa dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami. Engkau berkati, Engkau kuduskan ya Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan berkati Tuhan petugas majelis yang mengelola persembahan ini sehingga dapat
digunakan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa persembahan syukur kami Bapa, Engkau menerimanya. Di dalam Yesus Kristus kami datang bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam penegasan Warta Jemaat Minggu 7 Agustus 2022. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dapat mengikuti ibadah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta dari gedung gereja maupun melalui ibadah virtual saat ini. Jika Bapak Ibu saudara-saudari berdomisili di Jakarta dan sekitarnya serta rindu mendapat pelayanan dari jemaat, maka dapat menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah atau melalui telepon. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Henry Yakobus 2 Padang 3 Agustus, William Immanuel 4 Agustus. Tuhan Yesus memberkati dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-77, maka akan diadakan ibadah pada tanggal 17 Agustus 2022 yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Mohon untuk mempersiapkan diri. Mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah rumah tangga bersama keluarga Bapak Rocky Bepautonan. Ibadah akan diadakan pada Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan diadakan melalui aplikasi Zoom, linknya akan diinfokan kemudian. Kemudian rapat majelis akan diadakan pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 15.00 secara online. Link Zoom-nya akan diinfokan kemudian. Pelayan Minggu 14 Agustus 2022, pelayan firman Pendeta Yusmaliani, pengantar pelayan Penatua Adi Deparinding. Pelayan 1 Diaken Yusuf Pangala, pelayan 2 Diaken Monika Pasau, organis Bapak Penatua Rocky Bepautonan, Kantoria PPR GTM, tim multimedia Pak Juanda, Saudara Wahyu, Stevi, dan Saudara Wardiman. Kemudian akan dilakukan ibadah persiapan untuk ibadah disampaikan kepada majelis dan yang bertugas pada minggu akan diadakan persiapan pada hari Kamis seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laporan keuangan kas jemaat bisa dilihat di Warta, demikian juga laporan keuangan PPR GTM, Persekutuan Anak, Remaja, juga PPGTM. Info dari PPR GTM Jemaat Jakarta mengundang seluruh kaum PPR dan BPMJ untuk menghadiri ibadah PPR GTM yang akan diadakan Minggu 14 Agustus 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara Zoom, linknya akan disampaikan kemudian. Kemudian persekutuan doa PPGTM akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Link Zoom-nya akan diinfokan kemudian. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Kepada kita sekalian diingatkan untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Mari kita mengingat amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama melalui ibadah kita saat ini,
yang mengingatkan kita untuk terus meyakini akan rancangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari bersama-sama kita berdiri. Bapak, saudara-saudari kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah hidup ini dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Mari terus nyatakan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Dengan iman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Majelis serta seluruh anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Hermanto yang telah melayani kita hari ini. Juga majelis yang bertugas kantoria, tim musik serta tim multimedia, IT, dan semua jemaat yang boleh hadir di gedung gereja ini dan dari rumah. Tuhan memberkati. Sebagai nyanyian penutup kita menyanyi dari nyanyian rohani 173. Serahkan dirimu
Ajarlah seluruh dunia, hamburkan Injilku di sawah ladangnya. Mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Bapak Ibu silakan duduk untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.